Habis itu si Kristi masuk lagi ke rumah, ya kan? Dia ngapain? Mau ngisi peluru katanya, ya kan? Pelurunya habis nih, emang nih ibu, ya kan? Halo, ketemu lagi sama aku Valencia dari kelas 11-1. Hari ini aku mau ceritain tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu di Fulshire, Texas, Amerika Serikat. Menurut aku kasus ini emang agak aneh, soalnya bukan dilakukan oleh orang asing atau kriminal atau pembunuh berantai, tapi dilakukan oleh orang terdekat korban, orang yang kita kira tidak akan menyakiti korban, tapi ternyata dialah pelakunya. Agak gak masuk akal kan? Kalian pasti udah kepo lah sama ceritanya, jadi gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Nah, cerita yang bakal aku ceritain hari ini itu tentang satu keluarga, namanya The Sheet Family. The Sheet Family ini terdiri atas 4 orang. Ada bapak, ibu, dan 2 anak perempuan. Bapaknya namanya Jason, dan ibunya namanya Christy. Jason sama Christy ini ketemu pas mereka masih SMA. Tapi mereka bukan ketemu di sekolah ya. Mereka beda sekolah soalnya. Tapi emang tinggal di kawasan sama. Jason tinggal dan bersekolah di Trinity, Alabama. Sedangkan Christy tinggal dan bersekolah di Decatur, Alabama. Emang dari Decatur ke Trinity itu deket, cuma sekitar 15 menit. Gak ada informasi juga yang bilang gimana mereka ketemu atau kapan mereka ketemu. Tapi intinya pas mereka baru pertama kali ketemu, mereka langsung sama-sama suka. Mereka langsung tahu kalau mereka bakal bersama. Mereka langsung tahu kalau oh ini orang yang tepat gitu. Makanya gak lama dari ketemu itu mereka mulailah berkencan, mulailah mereka pacaran. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Dalam pernikahan ini mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Yang pertama lahir pada 1994 dan mereka beri nama Taylor. Yang kedua lahir pada 1999 dan mereka beri nama Madison. Walaupun jarak umur Taylor dan Madison ini bisa dibilang lumayan jauh, tapi mereka ini ternyata sangat akur. Mereka jarang banget berantem. Bahkan ada yang bilang mereka gak pernah berantem. Mereka udah kayak sister goals banget lah intinya. Terus mereka juga ternyata anak-anak yang sangat berprestasi dalam bidang akademik. Taylor lulus dari perguruan tingginya dengan nilai yang sangat memuaskan. Begitu juga dengan Madison. Tapi Madison ini belum kuliah. Madison merupakan siswi yang sangat berprestasi di sekolahnya. Nah, lanjut. Pertamanya kan mereka masih tinggal di Alabama tuh. Nah, sekarang mereka memutuskan untuk pindah ke Fulshire, Texas. Gitu. Pas mereka pindah ini, si Christy, ibunya, itu lumayan sering lah posting tentang kehidupannya termasuk anak-anaknya di media sosial. Teman-temannya juga tahu kalau Christy ini adalah ibu yang baik dan Christy emang selalu pengen jadi ibu yang baik. Christy juga istri yang baik gitu. Si Jason juga sama. Jason merupakan suami yang baik dan juga ayah yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Anak-anaknya itu juga anak-anak yang baik. Anak-anaknya nurut sama orang tua, sayang sama orang tua. Jadi image dari keluarga ini tuh bener-bener kayak keluarga yang harmonis banget dah pokoknya. Tapi semuanya berubah saat sesuatu menimpa Christy. Jadi apa yang menimpa Christy dan bagaimana dia berubah? Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pada awal tahun 2012, kakek Christy yang sangat ia sayangi itu meninggal dunia. Kejadian inilah yang memulai semua kekacauan ini. Christy mengalami depresi yang sangat berat akibat kejadian ini. Karena Christy memang sangat dekat dengan kakeknya. Lebih parahnya, 2 bulan kemudian, 2 bulan setelah kakek meninggal, ibunya Christy pun ikut meninggal. Dan itu justru membuat Christy lebih depresi lagi. Christy memang dekat banget juga sama ibunya. Christy udah nganggap ibunya ini seperti sahabat dia. Christy cerita apa-apa sama ibunya.
ngapa-ngapain sama ibunya. Maka dari itu si Christy ini benar-benar depresi, terpukul banget lah dia, mood swing dia parah, nggak nafsu makan, udah nyoba bunuh diri 3 kali. Pihak keluarga juga udah sering menghubungi pihak 911 akibat ini, soalnya pihak keluarga takut si Christy mau bunuh diri lagi. Bahkan si Christy ini udah keluar masuk dari fasilitas kesehatan mental banyak 3 kali. Jadi emang udah parah banget nih. Emang si Christy ini mentalnya udah down banget, udah parah banget deh pokoknya. Padahal ya sebelum kejadian kakeknya meninggal atau ibunya meninggal, Christy ini nggak ada loh sama sekali riwayat penyakit mental atau gimana. Nah, semenjak kakek dan ibunya meninggal, hubungan Christy dengan suaminya dan dengan anak-anaknya mulailah merenggang. Karena si Christy ngerasa anak-anaknya dan suaminya ini nggak ngerti rasa sakit yang dia alami. Walaupun sebenarnya pihak keluarga juga udah menghibur dan menghibur si Christy agar nggak sedih terus. Tapi Christy ngerasa mereka tuh nggak ngerti apa yang dia rasakan gitu. Meskipun udah 4 tahun berlalu dari kematian kakeknya dan juga ibunya, Christy masih hidup dalam kesedihan dan keterpurukan yang sangat mendalam. Walaupun seperti yang aku udah bilang, keluarganya itu semua udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur si Christy ini biar gak sedih. Cuman ya, lama-lama orang capek gak sih ngehibur mulu udah 4 tahun kagak stop nih sedih-sedihnya, ya kan? Nah, habis ini kita bakal lanjut ke hari kejadian. Hari kejadian yang sangat membagongkan itu. Pada Juni 2016, si Jason udah gak kuat lagi lah nih sama si Christy. Setelah 20 tahun menikah, dia akhirnya memutuskan untuk menceraikan si Christy. Jason ngerasa selama ini dia tuh udah berusaha untuk menghibur Christy biar gak sedih terus. Tapi si Christy tuh terkesan seperti tidak menghargai usaha si Jason. Ya si Jason lama-lama capek lah, udah 4 tahun menghibur, bukannya membaik malah memburuk, ya kan? Lanjut pada tanggal 24 Juni 2016, Christy berdebat lah sama si Jason dan si Taylor. Mereka berdebat karena si Christy gak setuju kalau si Taylor mau nikah sama tunangannya yang bernama Juan Sebastian Lugo. Si Christy ngomong ke si Taylor, awas ya kamu kalau nikah sama dia, kalau kamu nikah sama dia kamu hukum kamu. Gitu dia bilang. Taylor gak terima dong, dia kan udah gede, udah cukup umur untuk memilih pilihannya sendiri untuk memutuskan siapa yang dia mau nikahin gitu. Si Taylor ngomong lah ke si Christy, Mami gak bisa gitu dong, aku kan udah cukup umur untuk memilih pilihan aku gitu. Nah si Jason juga setuju sama si Taylor. Dia bilang ke Christy kalau si Christy gak boleh begitu, kan si Taylor udah cukup umur gitu. Nah bukannya sadar, si Christy makin marah. Pertama gara-gara keinginannya dibantah, karena kan dia gak mau tuh si Taylor nikah sama si Juan. Kedua, si Jason malah ngebela si Taylor. Nah dia marah tuh, dia pergi, nggak tahu kemana dia perginya. A few moments later. Nah sorenya dia balik dia bilang ke keluarganya kalau malam ngumpul di ruang tengah, soalnya dia mau ngomong sesuatu. Si Jason tuh mikir, oh dia mau ngomong nih tentang perceraian kita, soalnya mereka berdua emang belum ngomong ke anak-anaknya kalau mereka ingin bercerai. Jadi si Jason mikirnya begitu kan. Malamnya ngumpul tuh mereka berempat di ruang tengah. Ada Madison, Taylor, Jason, dan Christy. Si Jason udah mempersiapkan diri nih untuk menghibur anak-anaknya kalau anak-anaknya sedih tahu tentang perceraian orang tuanya. Semuanya diem tuh, nunggu si Christy ngomong. Tanpa basa-basi, si Christy langsung mengeluarkan pistol kaliber 38 pemberian kakeknya dan mengarahkannya ke Taylor. Disitulah si Jason sadar
kalau ada yang nggak beres. Dan si Christy bukan mau ngomong tentang perceraian. Semua orang masih nge-freeze tuh, diem. Si Christy langsung menembak si Taylor. Kena lah si Taylor, tembak sekali. Jason langsung loncat kan, melindungi Taylor, takut tembak lagi sama si Christy kan. Si Jason bilang, "Gimana lu, Kristi? Masa anakmu sendiri lu tembak?" kayak gitu kan. Terus dia suruh si Madison juga lari keluar pintu, pergilah menyelamatkan diri daripada tembak emaknya, ya kan. Nah, si Madison cepet-cepet lah tuh lari keluar sambil nelfon 911, nyambung ke 911. Tapi 911 nggak bisa ngomong sama si Madison, soalnya kedengaran cuma suara teriakan sama suara tangisan. Terus belum sampai keluar rumah, si Madison tuh udah ditembak sama si Christy, udah tembak juga. Tapi si Madison masih berusaha tuh jalan keluar rumah. Tapi sayangnya si Madison jatuh dan Madison pun meninggal di tempat. Lebih tepatnya di atas karpet pintu depannya. Tapi untungnya Jason sama si Taylor udah berhasil tuh keluar dari rumah, kabur dari si Christy ke tengah jalan. Si Taylor juga udah sempet telepon 911. Cuma sama seperti Madison, pihak 911 cuma bisa dengar suara tangisan dan suara teriakan. Dan akhirnya panggilan pun terputus. Saat panggilan terputus inilah si Christy keluar juga dari rumah, ikutan, ya kan. Tanpa ngomong apapun, dia nembak lagi si Taylor. Taylor yang udah 2 kali ketembak, tak berdaya, cuma bisa tiduran di jalan dong. Nah, abis itu si Christy masuk lagi ke rumah, ya kan. Dia ngapain? Mau ngisi peluru katanya, ya kan. Pelurunya habis nih, emang nih ibu, ya kan. Abis itu keluar lagi dong si Christy abis ngisi peluru. Si Jason sama si Taylor udah di ujung jalan. Tetangga juga udah pada nelfon 911 meminta bantuan. Takutnya si Christy nembak si Taylor lagi kan, apa dia mau nembak si Jason juga kali kan nggak tahu kan. Terus si Christy langsung jalan ke arah Taylor, tembak si Taylor lagi di bagian punggung. Tapi pihak polisi udah datang pas Christy nembak Taylor ketiga kalinya. Si pihak polisi langsung ngomong, "Bu, turunin senjatanya atau kami tembak ibu." gitu. Si Christy mah gak peduli, udah kesambet setan, ya kan. Dia cuma senyum ke polisi. Abis dia senyum ke polisi, dia ngeliatin si Jason dengan tatapan sinis begini. Ya gitu kali ya. Abis itu, karena polisi melihat Christy ini tidak bisa diajak kerjasama dan masih membahayakan orang-orang sekitar, polisi tembak lah si Christy ini. Abis ditembak sekali sama polisi, langsung meninggal di tempat. Si Christy tumbang. Setelah melihat Christy tumbang, polisi langsung datang ke Taylor dan ke si Jason. Taylor yang sudah terluka parah, udah ditembak 3 kali, langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, pas sampai di rumah sakit, nyawa Taylor udah nggak bisa diselamatin. Taylor udah meninggal dunia dia sebelum sempat diberikan kepada dokter untuk dicek atau disembuhkan. Jason juga, walaupun Jason tidak ditembak atau terluka, Jason cepat-cepat dibawa ke rumah sakit juga karena ia mengalami shock berat, trauma berat. Dia baru saja kehilangan 2 orang kesayangan dia, yaitu 2 putrinya di hari yang sama. Atau lebih buruknya lagi, di hari ulang tahun dia. Ya, 24 Juni adalah ulang tahun Jason. Kayak bayangin aja di Jason gimana ya coba. Kayak kita lagi ulang tahun, terus tiba-tiba anak kita meninggal. Kan gimana rasanya? Pasti shock berat dong. Ya itu yang Jason rasakan. Setelah kondisi Jason udah lumayan baik, Jason berkata bahwa Christy sebenarnya memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk menembak Jason juga. Tapi Christy sengaja nggak mau ngelakuin itu. Karena motif dibalik Christy melakukan ini semua adalah supaya Jason merasakan apa yang dia rasakan. Supaya Jason merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling kita sayangi. Christy ingin Jason menderita gitu. Jujur ya,
si Christy ini, Malah agak-agak sih kayaknya. soalnya kayak masa cuma gara-gara dia mau membuat suaminya merasakan apa yang dia rasakan, Dia membunuh anaknya sendiri. kan gila, ya kan? Sebenarnya sedih itu normal sih sebenarnya, cuman ya Sedih sampai 4 tahun tuh yang gak normal. toh dia kan punya keluarga yang suportif semua, punya suami yang baik, anak-anak yang baik, ya kan? Cuman ya mungkin orang kurang bersyukur, cuman ngelihat hal-hal yang buruk doang, yang baik-baiknya nggak dilihat, padahal banyak hal-hal baik juga bisa dilihat, ya kan? Tapi ya gitulah ya guys, cerita tentang The Sheets Family ini, cerita tentang ibu yang membunuh kedua anaknya karena ingin suaminya merasakan sakit yang ia rasakan. Oke. Sekian dari aku, makasih banyak udah nonton. Bye bye.